Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan matematika bilangan. Sekarang kita membahas sejarah bilangan. Ya. Kita mulai dengan pembahasan sejarah bilangan. Perkembangan bilangan pada zaman dahulu dapat diperinci sebagai berikut. Yang A, kita perhatikan bilangan pada zaman Mesir kuno. Zaman Mesir kuno. Pada zaman Mesir kuno, bilangan ditulis pada batu, dinding, atau tembikar. Bilangan tersebut ditulis dari kanan ke kiri dengan syarat urutan desimal terbesar harus ditulis pertama. Bilangan Mesir kuno menggunakan basis desimal atau basis 10, tetapi tidak memiliki nilai tempat. Perhatikan bentuk bilangan yang dibuat oleh orang Mesir kuno, ya ini. Seperti ini ya, garis vertikal ini 1. Seperti simbol irisan ya ini. Ini menunjukkan 10. Ini 100 seperti sepotong tali ya yang meliuk-liuk ya atau spiral itu. Yang ini seperti bunga 1000. 1 ini menunjukkan 1000. 1 yang ini spiral ini menunjukkan 100. Saya ulangi. 1 garis vertikal melambangkan 1 simbol mirip irisan melambangkan 10, 1 spiral melambangkan 100, 1 bunga melambangkan 1000. Yang ini ya, 1 ini menunjukkan 10.000 seperti ini, terus yang ini juga 1 ini menunjukkan 100.000, yang ini menunjukkan 1 juta. Nah, perhatikan pemakaiannya. Kita lihat ini. Penulisan 1 ya ini ya 1 ini aja. 2 ini dijajar 2. Dari kanan ya, ini ke kanan ke kiri. Terus 3 dari kanan ke kiri ini. Seret gitu 3. Ini 4. Begitu 5. Penulisannya dijajar dan bersusun ya, disusun ya. Seperti ini ya. 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Nah, terus 1 seperti irisan ini menunjukkan 10. Kalau 20 ya ini harus dijajar 2 ya. Kalau 30 berarti butuh ini terus dijajar kirinya 3. 40 tidak dijajar 4 tapi disusun seperti ini, rapi ya, kelihatan menarik, atraktif ya. Yang ini juga begitu. Sebanyak berapa disusun ini? Tuh 2, 3, 30. Tuh 2, 20 berarti 50 ya. Begitu pula untuk yang ini. Nah, 1 spiral ini 100. Kalau 2 berarti 200. Kalau 3 ya 300. Kalau 4 400. 5 spiral 500. 6 spiral 600. Untuk 6 ya juga harus disusun yang atas 3, yang bawah 3, yang gitu ya. Gambar 1 bunga ini menunjukkan 1000. 2 bunga berarti 2000, 3 bunga 3000, 4 bunga disusun jajar dan bersusun. Ini juga begitu. Untuk 6000 ya berarti disusun yang bawah 3, yang atas 3. Itu. Nah, untuk penulisan bilangan yang lainnya perhatikan tabel ini, perlu diingat ya, jangan lupa. 1 simbol 1 itu ini ya, 1 garis vertikal. 10 itu ini seperti simbol irisan, 1 irisan. 100 seperti 1 spiral ini. 1000 ini, 10.000 ini. Ya, 100.000 dan ini 1 juta. Diingat-ingat. Sekarang contoh. Bilangan 23 disimbolkan dengan jadi 20-nya karena itu desimal, yang besar ditaruh di pertama ya, dari kanan ke kiri. Ini 2, 10, 10 dibutuhkan 2, 10, 10, terus ini 3. Ini di kiri, tidak boleh di kanan yang ini, yang satuan ini, karena dia lebih kecil. Ya. Ada di kiri penempatannya. Bilangan 70 disimbolkan seperti irisan himpunan sebanyak 7 dijajar ya. Dijajar gitu ya. Dan bersusun karena 7. Sedangkan 700 dibutuhkan sebanyak 7 ya, ratusan ini sebanyak 7. Ini 7 spiral. Kalau 70 yang ini sebanyak 7. 70 ini disusun
berjajar dan bersusun, ya. 70. Berikutnya lagi, terus penulisan ini 46.206 simbol ini dengan bilangan Mesir kuno ya ini ya. Jadi 40.000-nya dulu, 40.000-nya yang paling besar di kanan ini. Itu 2, 3, 4 ini 1 ini 1000, ada 4 berarti 4.000 ada di kanan. Disusul di sebelah kiri, diletakkan di sebelah kiri. 6.000 ini sebanyak 6. Satu bunga itu 1.000, berarti kalau ada 6, 6.000. Jadi disusun berjajar dan bersusun ya 6-nya ini. Supaya menarik dan atraktif gitu ya, rapi gitu ya. Tampak rapi kan, menarik dan rapi. Kemudian yang ini 200-nya ini satu spiral 100, kalau 2 200. Nah, dari sebelah kiri ya. Jadi semakin kecil dia ada di kiri. Terus yang 6, nah ini kan paling kecil ada di sebelah kiri ini. 6 dibutuhkan uh, uh, garis vertikal sebanyak 6, disusun berjajar dan bersusun seperti ini. Coba perhatikan yang ini. 77 juga begitu ya. Yang atas ini 4, 40, ini 30. Nah, ini 4, ini 3, nah, 77. Jadi kalau 70 itu yang atas dibutuhkan ini 1, ini 10, dibutuhkan 4, bawahnya 3. Seperti itu ya, mesinnya. Jadi menarik gitu ya. Terus yang ini harus ini 4, ini 3. Jadi kalau polanya itu meruncing kayak ke bawah seperti ini ya, meruncing ke bawah gitu ya. Meruncing ke bawah, menghujam ke bawah. Ketika andaikan ini sama, misalnya kalau ini katakanlah 76 gitu ya misalnya. Ini tetap sama seperti ini 4, ini 3. Nah yang ini 3, ini 3. Jadi sama. Kalau sama dibuat sama. Kalau berbeda yang atas harus yang besar. Aturannya begitu. Menarik sehingga tampak meruncing ke bawah itu kalau disusun seret mengerucut ke bawah gitu ya. Ini juga begitu ya. 700. 700 itu kita butuh satu spiral 100, berarti yang atas 4, yang bawah 3. Itu ya. Jadi selisihnya di sini hanya 1 gitu ya. Jadi tidak boleh menyusunnya. Jadi kalau apa atas 4 ini 3, ini jangan sampai yang atas 5 terus ini 2. Itu enggak bisa ya. Itu. Jadi selisihnya itu 1 gini ya. Ini juga gitu, selisihnya kan 1 ya. Atau 0. Nah, ini juga begitu. Rapi gitu kalau kita perhatikan. Nah, ini 7.000, ini 1.000 berarti di atas ini ada 4.000, yang bawah 3.000. Itu pula dan seterusnya. Sekarang kita menginjak ke bilangan di bagian B zaman Babilonia ya, di negara Babilonia ya. Ini di bentuk-bentuk bilangan di zaman Babilonia ya. Nah, perhatikan baik-baik. Bangsa Mesopotamia kuno, yaitu mulai orang Sumeria kuno sampai permulaan peradaban Helenistik, itu menggunakan bilangan secara besar. Pada zaman Babilonia, bilangan ditulis dengan memakai alat tulis berupa lempengan tanah liat ya, dan tanaman reed berujung runcing. Bilangan ditulis pada lempengan tanah liat yang masih basah, kemudian dibakar di dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Orang-orang Sumeria kuno menulis tabel perkalian pada lempengan tanah liat yang berhubungan dengan geometri dan pembagian. Ini bilangannya ya, perhatikan. Nah ini 1, 2, ini 3. Nah ini begitu 4 seperti ini, 5 seperti ini. Seperti 5 kakinya ini ditambah 2. 6 kakinya tambah 2. Begitu 7, nah, ini kelihatan runcingnya cuma 1. 8 runcingnya 2. 9 runcingnya 3. Begitu 10 berbeda. Nah, itu. Sama. Coba lihat 11.
Kakinya ke bawah 1, 12, 2, 3. Nah, begitu sudah ada 3 kaki, langsung ganti lagi. Nah, ini 14, 1 kaki, 15 ini lihat runcing kakinya 2, ini 3. Jadi tidak pernah ada 4 itu ya. Kalau 4 itu sudah berubah ini jadi 1. Ini. Seperti ini ya, polanya. Coba perhatikan polanya. Terus ketika untuk puluhannya ini perhatikan. Nah, ini 10, ini 20, ini dijejer 2, 30 ini dijejer 3. Untuk 40 tidak dijejer 4 ya. Disusun jejer sama susun ya. Ini juga itu berjejer sama susun. Jadi ada kesamaan antara bilangan di zaman Mesir kuno dengan Babilonia kuno, sama-sama dijejer dan disusun untuk membentuk pola yang mempesona, menarik dan atraktif. Itu seperti itu ya. Kemudian kita perjelas bahwa bilangan yang dipakai orang-orang di Babilonia kuno itu ya, itu menggunakan sistem heksadesimal ya. Heksadesimal itu sexagenary, itu basis 60. Nah, hal ini sampai sekarang masih tetap terpelihara ya, basis 60. Misalnya penetapan bilangan 60 detik sama dengan 1 menit, terus 60 menit sama dengan 1 jam, dan 360 derajat untuk 1 putaran lingkaran. Terus lambang pecahan derajat ditetapkan memakai menit dan detik pada busur lingkaran. Berikutnya lagi,